Hai guys, ketemu lagi sama gua Ricky di Friday Nuggets episode minggu ini. By the way, gue baru ngeh loh, ternyata gue sering banget kebagian bawain Friday Nuggets di awal bulan. Sebuah kebetulan yang sama sekali nggak direncanakan. So, mungkin kalian udah tahu bulan yang baru artinya apa? Artinya kita bakal ngebahas satu series yang baru. Bulan lalu kita udah beres ngebahas tentang Daniel. Nah, tema dari bulan ini adalah tentang struggles. Jadi selama bulan November kita bakal ngebahas tentang struggles, yaitu pergumulan-pergumulan apa aja yang kita hadapi di zaman yang semakin gak karuan seperti sekarang ini. Minggu ini gue bakal ngebahas tentang contentment. Minggu depan Ko Alvin bakal ngebahas tentang compassion. Dan di minggu yang ketiga nanti bakal ada special guest. Dia bakal ngebahas tentang authenticity. Nah, siapa nih special guestnya? Nah, makanya lu pantengin terus Friday Nuggets. Oke? Selama bulan November bakalan spesial. Nah, sebelumnya gue mau cerita nih. Gue dan keluarga gue di rumah senang miara anjing. Jadi di rumah gue punya 2 ekor anjing. Nah, gue udah miara mereka hampir kisaran 5-6 tahun. Dan selama 5-6 tahun itu, gue mengamati dan gue mengambil satu kesimpulan. Yaitu ternyata yang namanya anjing bisa iri hati. Serius. Mungkin lu yang gak pernah miara anjing gak percaya apa yang gue ceritakan. Dan mungkin lu yang cuma miara 1 anjing juga sulit membayangkan apa yang bakal gue ceritain. Tapi percayalah, buat teman-teman yang pernah miara 2 ekor anjing mungkin bisa mengerti dan mungkin sama-sama mengalami dengan apa yang gue alami. Ya, jadi di rumah gue punya 2 ekor anjing. Yang pertama namanya Michelle, anjing kedua namanya Helen. Michelle ini lebih tua, Helen lebih muda, lebih junior. Nah, mereka itu kalau setiap malam mau tidur pasti ingin tidur di posisi yang dekat banget sama nyokap gua. Kebayang ya? Nah, jadi mereka ribut bukan karena parebut makanan, bukan karena misalnya berebut tulang, bukan. Tapi mereka ribut gara-gara pingin mendapatkan spot tempat tidur yang paling dekat dengan nyokap gua. Ibarat kalau di gereja kan rata-rata jemaat seneng duduk tuh di kursi yang pojok-pojok ya. Nah sama, anjing gue ini seneng banget tidur di posisi yang pojok-pojok yang deket banget sama kepala nyokap gue. Kebayang ya? Jadi ada satu malam, bodor banget anjing gue ini kalau malam-malam tidur mereka rebut-rebutan ngetek tempat dulu. Jadi misalnya si Michelle waktu malam-malam udah ngetek tempat untuk tidur di pojok. Nah Helen ngeliat nih, waduh udah nggak kebagian karena udah di tag tempatnya, ya udah. Nah waktu malam-malam tidur, si Michelle bangun untuk kencing. Waktu dia kencing dia keluar, si Helen bangun. Dia ngeliat, wah ternyata si Michelle ini lagi kencing. Dia langsung ngambil posisi tempat tidurnya si Michelle. Dan si Michelle waktu beres kencing, dia waktu mau balik ke tempat tidurnya, dia ketemu yang namanya si Helen. Kebayang ya? Jadi langsung si Michelle ngegereng. Mungkin kalau gue mencoba menerjemahkan, dia ngegereng. Loh, lu kok berani-beraninya ngambil tempat tidur gue? Nah, si Helen pun ngebalas dengan gerangan lagi. Krrr gitu ya. Loh, suruh siapa lu kencing? Suruh siapa lu ninggalin tempat ini? Dan gara-gara itu mereka saling ngegereng, akhirnya mereka ribut. Dan ributnya benar-benar, kalau udah 2 anjing ribut benar-benar menyeramkan teman-teman. Itu benar-benar gelut. Kalau kalian pernah nonton adegan film Lion King, 2 singa gelut, ini mirip-mirip lah. Kalau nggak dilerai bisa mati salah satunya. Jadi kita yang udah enak-enak tidur, kita terbangun untuk meleraikan 2 ekor anjing yang saling iri hati karena berebut posisi tempat tidur dekat dengan nyokap gua. Kebayang ya? Mungkin lu yang belum pernah miara anjing ngiranya gua nggak bohong, tapi serius. Ini bener terjadi di rumah gua. Makanya tiap kali malam-malam mau tidur, nyokap gue mencoba memberi jatah tempat kepada kedua anjing ini secara bergantian. Serius banget, ini bodor banget. Nah, kesimpulannya apa? Yang namanya anjing aja, mereka nggak punya emosi loh, mereka cuma punya insting, mereka bisa terjebak dalam iri hati. Berarti yang namanya manusia lebih mungkin lagi, lebih mudah lagi untuk terjebak di dalam yang namanya iri hati. Minggu ini gue mau ngebahas tentang yang namanya contentment, artinya kepuasan. Karena yang namanya contentment erat kaitannya dengan yang namanya iri hati. Kebayang ya?
Nah, kalau misalnya ada salah satu di antara lu yang berkata kayak gini, kok gua mah nggak pernah bergumul, nggak pernah struggle dengan yang namanya contentment. Gua selalu bisa mengucap syukur dan gua udah sangat puas dengan hidup gua. Nah, kalau lu termasuk orang yang seperti itu, gua salut sama lu. Lu orang yang hebat, dan menurut gua spesies kayak lu termasuk spesies yang sangat langka, karena jarang banget orang bisa hidup dengan memiliki contentment tanpa pernah tergoda, tanpa pernah terjatuh di dalam dosa iri hati. Dan mungkin spesies kayak lu lebih langka daripada badak bercula satu. Nah, tapi kalau misalnya di antara lu ada yang berkata demikian, kok iya gue kadang-kadang suka bergumul, suka struggle dengan yang namanya contentment. Kadang-kadang susah ya untuk nggak iri hati, apalagi sama teman kita, apalagi sama sahabat kita. Nah, kalau lu ada yang mengalami hal yang sama seperti itu, lu nggak sendirian bro, lu nggak sendirian sis, karena gue juga mengalami hal yang sama. Dan message kali ini gue yakin bakal bisa menolong lu untuk bisa menang dari struggle tersebut. Kebayang ya? Nah, ada beberapa area dalam hidup kita yang seringkali jadi bahan perbandingan untuk orang lain. Gue mau bahas 2 aja contohnya. Yang pertama, dalam area kehidupan secara material dan finansial. Kebayang ya? Jadi misalnya pernah nggak lu misalnya buka-buka Instagram, lu lagi lihat-lihat postingan teman-teman lu, nggak sengaja lu ngelihat teman lu ngeposting dia beli sepatu sneakers yang baru. Nah, waduh. Dan bukan sepatu sneakers yang biasa, ini sepatu sneakers yang lu udah pengen-pengen dari dulu, tapi lu belum sanggup beli. Dan orang tua lu juga nggak sanggup beli. Kebayang ya? Jadi waktu lu ngeliat teman lu bisa beli barang yang lu inginkan, aduh pasti hati tuh rasanya gimana ya? Bergejolak gitu. Dan karena sebagai temannya nggak mungkin lah ya kita nggak mencet tombol like, kan nggak enak, bener nggak? Akhirnya kita pencet tombol like. Dari luar kita kelihatan sedang mencet tombol like, tapi kalau kita boleh jujur mungkin di dalam hati kita lagi mencet tombol iri hati tanpa sengaja. Karena itu memang respon natural manusia. Itu dalam hal material dan finansial. Mungkin dalam aspek yang lain, dalam area kehidupan yang lain adalah area kehidupan relasional. Pernah nggak lu misalnya buka postingan IG, lagi lihat-lihat feeds, ada temen lu posting misalnya anniversary yang kedua, hari jadi yang kedua begitu. Jadi mereka udah jadian 2 tahun, mereka ngerayain dengan romantic dinner. Atau enggak ada temen lu yang misalnya baru aja jadian, terus diposting. Nah, dan waktu lu ngelihat postingan itu, posisinya lu baru aja diputusin 2 jam yang lalu. Waduh, itu pasti namanya jantung lu pasti berdegup-degup gitu ya. Bercampur antara iri dan mungkin kesal dan mungkin jadi mengasihani diri sendiri. Kenapa gue baru diputusin 2 jam yang lalu, tapi teman gue sedang merayakan hari jadiannya yang udah ke 24 bulan. Artinya udah 2 tahun berjalan dengan lancar. Dan lu sebagai temennya nggak mungkin gak pencet tombol like dong. Lu pasti double tap. Lu pencet tombol like. Tapi sekali lagi kalau kita mau jujur, di dalam hati kita nggak sengaja kita pencet tombol iri hati. Kebayang ya? Kita manusia akan sangat mudah sekali untuk jatuh di dalam dosa iri hati, dan iri hati adalah musuh nomor 1 dari yang namanya contentment. So, setelah kita tahu bahwa musuh utama dari contentment adalah iri hati, kita harus mikir nih, strategi apa yang harus kita pakai untuk bisa mengalahkan yang namanya rasa iri hati. Karena ingat, iri hati bisa menyerang semua orang. Nggak peduli lu misalnya udah percaya Tuhan atau belum, lu tetap bisa kena yang namanya iri hati. Apakah lu rajin baca Alkitab atau enggak, lu tetap bisa kena yang namanya iri hati. Apakah lu udah dibaptis atau belum dibaptis, lu tetap bisa kena yang namanya iri hati. Kebayang ya? Mungkin lu berkata, kok dulu gua dibaptisnya di Sungai Yordan. Tetap aja, lu nggak imun terhadap yang namanya dosa iri hati. Makanya kita harus susun strategi supaya kita bisa menang dari yang namanya iri hati. Nah, untungnya Rasul Paulus, atau gue biasa manggil dia Om Pau, dia ngasih tips-tips, dia ngasih nasihat-nasihat yang
berguna banget buat kita supaya kita bisa menang dari yang namanya iri hati. Supaya kita bisa mengalami yang namanya contentment di dalam kehidupan. Yuk kita baca pesan yang dia tuliskan di surat Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Gua bacain. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Oh, ternyata kita tahu Paulus tahu gimana rasanya nggak punya duit, gimana rasanya jadi bokeh, tapi Paulus juga tahu, dia ngerti gimana rasanya punya banyak duit dan tajir. Kirain gua Rasul Paulus hidupnya selalu kaya ya, ternyata enggak. Kita lanjutin. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Oh, ternyata yang namanya Rasul Paulus dia pernah ngalamin perut yang lapar itu, aduh, kayak gimana? Nah, dia juga pernah ngalamin kelimpahan itu kayak gimana? Dua hal itu bukanlah hal yang misteri buat Rasul Paulus. Kebayang ya? Dia pernah ngalamin dua hal itu. Kita baca selanjutnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, teman-teman perhatiin kata kuncinya. Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Supaya kita bisa memiliki hidup yang penuh dengan contentment seperti Rasul Paulus, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan kekuatan dari Tuhan. Nangkep ya? Gini logikanya. Kalau orang sekelas Rasul Paulus aja menggunakan kekuatan dari Tuhan untuk bisa memiliki hidup yang penuh dengan contentment, siapa gua dan siapa lu yang mencoba mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalami yang namanya contentment di dalam kehidupan ini. Setuju ya? Oke, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, buang benih-benih iri hati. Buang benih-benih iri hati. Kita baca satu ayat. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Perhatiin kata-kata kuncinya. Membusukkan tulang. Gini, lu pernah dengar nggak istilah tulang jadi busuk? Gua 31 tahun hidup ini nggak pernah ngedengar istilah tulang jadi busuk. Daging jadi busuk sih sering terjadi, cuman tulang jadi busuk rasanya mustahil. Kalau nggak percaya, lu boleh coba hal ini. Lu ke pasar, lu beli daging ayam atau daging sapi, nah, lu cuci bersih dagingnya, terus lu coba bawa pulang. Setelah lu bawa pulang, lu taruh dagingnya ke lemari baju. Jangan masukin ke lemari es, taruh di lemari baju. Nah, tunggu dalam waktu 24 jam, tiba-tiba lemari lu akan menimbulkan bau-bau yang bikin lubang hidung lu gelisah. Karena dagingnya mulai membusuk. Nangkap ya? Nah, coba kalau misalnya lu ke pasar, lu beli tulang sapi misalnya. Lu cuci, lu sikat tulangnya, terus keringkan, lu taruh di lemari baju lu. Lu taruh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, itu tulangnya nggak akan busuk. Kenapa? Karena yang namanya tulang memang nggak bisa busuk. Makanya kenapa ada banyak arkeolog berhasil nemuin fosil-fosil dari makhluk zaman purba. Kalau tulang bisa busuk mah nggak akan ada yang namanya arkeolog yang nemuin fosil-fosil binatang. Nangkap ya logikanya? Nah, kenapa penulis Amsal sengaja menuliskan kata-kata tersebut? Iri hati membusukkan, bukan daging loh, membusukkan tulang. Nah, penulis Amsal tahu banget efek destruktif dari iri hati itu sangat-sangat mematikan. Bisa bikin bukan daging, tapi tulang sampai busuk. Nah, semoga lewat ayat tersebut kita bisa diingatkan bahwa betapa mengerikannya yang namanya iri hati. Sekali lagi, kita nggak bisa ngontrol orang-orang untuk misalnya, lu jangan pakai sepatu yang gue pengen dong. Ya apa hak lu, bener nggak sih? Lu jangan beli barang yang gue pengen dong. Loh,
kok aneh lu ngatur-ngatur. Kalau kita mau jujur, kita harus ngerti bahwa hidup ini soal apa yang bisa kita kontrol, yaitu respon kita. Nah, jadi sebagian di antara lu mungkin harus dari sekarang nih melatih waktu orang lain beli sesuatu yang lu inginkan, tapi lu gak mampu, lu belajar merayakannya. Bro, sepatu lu bagus banget ya. Aduh, gue pengen beli tapi belum kebeli. Gue happy banget loh, lu bisa beli. Latihan. Itu bukan basa-basi. Lu latihan, melatih, merayakan apa yang jadi prestasi orang lain. Dan mungkin sebagian lu mungkin harus berlatih dulu untuk puasa dari Instagram. Apalagi sekarang kita gara-gara COVID ini sering banget di rumah, kita scrolling IG. Hati-hati loh. Kalau kita nggak bisa jaga hati, kita malah semakin tenggelam di dalam dosa iri hati. Nangkep ya? Sebagian antara lu ada yang harus mulai berlatih, merayakan kehappyan orang lain. Sebagian antara lu harus berlatih untuk mengurangi melihat Instagram. Nah, lu yang tentuin, kira-kira lu lebih sanggup yang mana? Yang kedua, kita harus bangun kebiasaan mengucap syukur. Bangun kebiasaan mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Pengkhotbah nulis kayak gini. Di versi bahasa Indonesia masa kini, lebih baik kita puas dengan apa yang ada pada kita daripada selalu menginginkan lebih banyak lagi. Jadi kalau kita ngabisin energi, ngabisin waktu untuk ngitung berkat orang lain, kita nggak akan punya waktu, kita nggak akan punya energi untuk ngitung berkat yang ada di dalam hidup kita. Nah, dalam hal ini gue dulu pernah bergumul banget. Jadi gue itu karena gue tipe orang yang cermat, gue sangat bisa dengan teliti, dengan rajin menghitung berkat-berkat yang ada di dalam hidup orang lain. Nangkep ya? Tuhan coba lihat itu si A, dia mah punya A, punya B, punya C, punya D. Tuhan lihat si B, dia bisa ngelakuin A, dia bisa ngelakuin B, dia bisa ngelakuin C, dia bisa ngelakuin D. Tuhan lihat-lihat, in case lu nggak tahu tuh, lihat si C, dia itu multitalenta banget, udah punya banyak teman, punya banyak kemampuan, disukai sama banyak orang. Wah, pokoknya gua rajin banget ngitungin berkat yang ada di dalam hidup orang lain. Sampai satu titik seolah-olah Tuhan berkata kayak gini, oke, sok Rick, lu jago banget ngitung berkat-berkat yang ada di dalam kehidupan orang lain. Lu bisa dibilang ranking 1 lah dalam menghitung berkat yang ada di dalam hidup orang lain. Sok, lu terusin selama hidup lu kayak gitu terus. Coba cek, hidup lu makin happy atau enggak? Coba cek, apakah jangan-jangan energi lu habis untuk ngitungin berkat yang, kata Tuhan tuh ya, gua kasih buat mereka, sampai-sampai lu lupa ngitung berkat yang udah gua kasih buat lu. Nah, di titik itu gua berpikir, iya ya, pilihan gua cuma 2. Gua baca ayat ini, pilihan gua adalah apakah gua belajar puas dengan apa yang Tuhan udah berikan, atau gua harus terus merasa gak puas dengan apa yang gua gak punya. Kebayang ya, keputusan ada di tangan gua. Akhirnya gua memutuskan, oke lah, gua sekarang mau stop kebiasaan buruk gua nggak mau menghitung berkat-berkat di dalam hidup orang lain, gua pengen menghitung berkat Tuhan di dalam hidup gua. Dan semenjak gua ngelakuin hal tersebut, gua jadi lebih mudah untuk mengucap syukur. Dan bukan cuma itu aja, dengan gua menghitung berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup gua jadi terdorong untuk mengelola berkat yang udah Tuhan percayakan. Gua terus kelola. Siapa tahu dengan Tuhan melihat gua mengelolanya dengan baik, Tuhan mempercayakan lebih lagi. Kebayang ya? Nah, gua harap jangan sampai lu mengalami apa yang gua alami. Ngabisin waktu, ngabisin energi untuk ngitungin berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan orang lain. Ingat, ada 2. Yang pertama, buang benih-benih iri hati. Yang kedua, bangun kebiasaan mengucap syukur. Nah, gimana dengan lu? Apakah lu lagi bergumul dengan yang namanya iri hati? Atau lu sedang mencari-cari yang namanya contentment di dalam kehidupan ini? Ingat nasihat Om Pau Pau, alias Rasul Paulus.
Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Oke? Dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kita lakukan dua hal yang tadi. Yang pertama, buang benih-benih iri hati. Yang kedua, bangun kebiasaan mengucap syukur. Dan kalau kita konsisten terus melatih diri ngelakuin dua hal tersebut, yang namanya contentment akan menjadi pengalaman hidup kita sehari-hari. Setuju ya? Semoga message kali ini bisa menjadi berkat buat kalian. Sampai jumpa di lain waktu. See you and God bless you all.